Perkenalkan, nama saya Agus Susilo, Kepala Desa Wonoloko, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Perlu saya informasikan letak geografis Desa Wonoloko ada di Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di bawah lereng Gunung Lawu di sebelah barat. Dan di Desa Wonoloko kebanyakan penduduknya bekerja di pertanian dan menyambi di pabrik sebagai buruh. Ya, selain pertanian, Wonoloko ada produk unggulan berupa makanan, yaitu gabit ketan yang ada di wadah, dan juga ada kerajinan berupa blangkon di dusun Wonoloko, dan itu juga akan kita angkat semuanya, dan terutama ini di blangkon yang kerajinan itu supaya bisa berkembang untuk lebih baik meningkatkan ekonomi. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Desa Wonoloko selain pertanian akan mempunyai kerajinan berupa blangkon, sehingga nanti bisa memasarkan produk-produk blangkon Desa Wonoloko bisa terkenal di wilayah sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, pengrajin blangkon Jogja. Awal mula saya tertarik pada ingin mengerjakan kerajinan blangkon itu waktu itu saya main ke rumah temen saya, dan saya terus diajak mau diajari mau usaha blangkon itu. Terus dalam hati ya tertentu, daripada kerja wira-wiri sana sini nggak ada, terus disuruh-suruh orang terus, mending bikin usaha sendiri. Ya alhamdulillah rapi sih, bagaimana masalahnya pembuatannya, dari segi apapun belum menguasai. Di samping itu jiwa keterampilan tuh nggak ada, dari bapak ibu tuh nggak ada. Terus berusaha coba-coba, terus ternyata dengan niat hati terus bisa. Mula bikin blangkon itu sejak tahun 2016. Waktu itu bahan-bahan bambu bikin blangkon itu masih dikasih sama teman. Terus saya diajarin bikin itu, ternyata juga nggak mudah, ada kesulitan tertentu waktu bikin blangkon Jogja Solo itu. Kalau di Jogja itu bikin blangkon Jogja itu kesulitannya tuh maju di depannya itu sulit untuk membentuk, kadang meleset, kadang ya meset juga. Kalau orang Jawa bilang itu belum pantas. Kalau dibikin Solo itu melekatkan watonnya ini, waton ini tuh agak sulit bentuknya juga. Terus satu minggu berjalan belajar bikin blangkon itu, hasilnya belum agak bagus, belum bisa dipasarkan ke produsen itu. Terus hampir juga putus asa, 2 minggu itu sudah hampir nggak mau bikin lagi. Terus disupport teman,
Terus karena ada niatan hati pengen bisa juga, terus saya nekat. Ternyata dalam 1 bulan alhamdulillah saya bisa bikin pelambang Jogja dan Solo itu udah agak bagus juga. Selang 1 bulan waktu saya bikin itu, belajar bikin itu, alhamdulillah sudah bisa dipasarkan. Terus saya lepas dari teman saya itu ingin mandiri sendiri, terus saya cari modal. Waktu dulu itu ya cari utang tetangga, terus bikin sendiri, alhamdulillah bisa masakin sendiri. Cari modal, terus berusaha untuk pemasaran sendiri. Ya nggak mudah kalau sudah lepas dari teman itu pemasarannya. Waktu pemasaran itu ya montang manting sana sini nawarin pelanggan. Ya banyak ya, ada yang komplain kurang gini. Terus saya kembali ke teman, katanya kurang gini, terus saya betulin lagi. Terus selang berjalannya saya pemasaran itu, alhamdulillah udah nggak kalah sama senior saya. Ya, walaupun di belakang masih dikasih pengarahan sama teman saya. Pemasaran itu juga menemui kesulitan, bukan langsung berjalan terus juga. Itu pernah dipesani calon juragan juga, itu banyak. Ternyata di kemudian hari barangnya juga nggak diambil. Terus saya tanyain lagi, ternyata itu juragan bohongan juga, nggak berani menampung banyak pelanggan juga. Terus ya udah saya kembali masarin sendiri ke pasar-pasar. Alhamdulillah seiringnya berjalannya waktu dan tekad saya semua menjadi lancar dan berjalan sampai sekarang.
oven pertama kali ya kita siapkan cetakan itu ada beberapa ukuran juga dari bayi sampai dewasa. Terus kita siapin bahan baku seperti kain, terus karton, terus lem. Terus kalau sudah bahan persiapan kita bikin pola dari karton itu untuk bikin bentuk model belangkonnya itu. Terus kalau sudah semuanya siap kita bikin, terus dicetakkan. Kalau sudah jadi kita keringkan lewat panasan sinar matahari. Kalau sudah nunggu kering kita copot. Terus di sini ada yang membantu seperti ini, terus jahiti. Pembuatan barang kita cukup siapin lonteng, yang bisa dibeli di banyak tempat. Terus kita siapkan karton, terus kita tutup semacam ini. Terus kain kita wiru semacam ini. Terus kita butuh cetakan belangkon. Terus permintaan dari konsumen itu ukuran berapa, terus kita cetak lewat ini. Ya, 2R1. Kalau bahan sudah tersiapkan semua, kita lakukan pengeliman dan pembentukan belangkon. Terus kalau sudah terjadi pembentukan sudah selesai, kita keringin. Kalau sudah kering, kita lepas jadi seperti ini. Habis ini nanti dijahit keliling. Kalau terus sudah dijahit keliling, kita pasangi seliwir ataupun cepeng. Udah. Harapan kami selaku kepala desa, mudah-mudahan setelah BUMDes nanti bisa berjalan dengan baik, ya, semua UMKM yang ada di wilayah Desa Monoropo bisa terangkat ekonominya dan sumber daya manusianya bisa sejajar dengan desa-desa yang lain, agar masyarakat desa kami tidak dipandang rendah oleh masyarakat yang lain.
Selain pertanian dan UMKM, Desa Wonorepo sudah mendirikan Badan Umum milik Desa Wonomulyo. Semoga UMKM yang sudah berjalan nanti akan dikumpulkan, ditampung di Badan Umum milik Desa, sehingga untuk pemasaran selanjutnya Badan Umum milik Desa yang akan memasarkan, sehingga semua produk-produk selain belangkon dan juga kapit ketan atau produksi makanan, semua Badan Umum milik Desa yang akan menyalurkan, sehingga semua produk-produk unggulan yang ada di Desa Wonorepo bisa dipasarkan menyeluruh Solo Raya. Untuk pemasaran saat ini cuma di pasar-pasar lokal aja, dan untuk permintaan untuk partai yang lebih besar saya belum mampu, dari segi tenaga juga modal. Dan harapan saya ke depan untuk pemerintah desa itu menyiapkan suatu wadah untuk mendistribusikan atau memasarkan belangkon saya. Harapan saya ke depan itu untuk pemerintahan desa mampu membantu usaha kecil seperti saya ini melalui BUMDes supaya dapat meningkatkan suatu produksi dan mengembangkan usaha saya dan dapat membantu perekonomian di sekitar wilayah kita. Dan harapan saya sendiri itu untuk di bidang kerajinan belangkon itu mampu membuka peluang usaha di desa, khususnya di Desa Wonorepo, supaya dapat mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan perekonomian, khususnya juga di Desa Wonorepo.
Selanjutnya nanti kedepannya Badan Umum Desa akan kita gelontorkan dana dari dana desa sehingga bisa untuk membantu masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah untuk modal, sehingga semua UMKM yang ada di Desa Monoropo bisa terangkat ekonominya. Dan selain dari UMKM, nanti kedepannya Desa Monoropo akan membuat program Desa Layak Anak. Nah, untuk program Layak Anak ini Desa Monoropo ingin setiap harinya mempunyai program wajib belajar dari selepas maghrib sampai jam 8 malam, sehingga sumber daya manusia dari anak-anak sampai dewasa yang usia produktif sekolah semuanya harus mematuhi program wajib belajar, sehingga untuk kedepannya sumber daya manusia di masyarakat Desa Monoropo bisa lebih baik, sehingga untuk regenerasi para pejabat di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten bisa terangkat ataupun bisa menggantikan regenerasi dari pejabat-pejabat yang lama.